Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ya. Semoga untuk kesempatan kali ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore kali ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan membahas masalah cara menghitung estimasi pendapatan peternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, ini terkait dengan banyaknya rekan ya yang japri ke saya menanyakan bagaimana cara untuk kita menghitung ya estimasi di dalam peternak endok sistem pembibitan. Nanti akan kita bahas bersama ya rekan-rekan semuanya sesuai dengan apa yang kami lakukan. Peternak endok rekan-rekan, terutama di dalam peternak pembibitan ini ya, memang kita harus mempunyai target di dalam perolehan masalah DOE. Hal ini tentunya akan berkaitan erat ya dengan masalah pendapatan. Dan nanti juga akan ada kaitannya dengan masalah biaya yang kita keluarkan untuk merawat endok-endok kita. Kalau di kandang kami ini, untuk rekan-rekan semuanya ya, tentunya sudah diketahui bahwasanya cara kami mengestimasi masalah pendapatan ini ya adalah dengan mengambil 30% dari jumlah populasi. Nah, untuk sebagai contoh ya ini rekan-rekan semuanya, jikalau kita peternak endok ini dengan populasi 10 ekor, itu cukup kita mengambil 3 ekor yang mengerami. Tapi yang perlu dicatat ya, bahwasanya untuk jumlah telur yang dierami oleh indukan kita itu ya, harus kita samakan. Maksudnya, untuk jumlahnya harus kita bikin menjadi sama. Misal kalau dalam satu petarangan ya, atau satu indukan itu, kita bikin untuk jumlah telurnya yang dierami sekitar 15. Tentunya untuk ketiga petarangannya harus sama-sama berjumlah 15. Ini tentunya ya rekan-rekan, kita harus menggunakan metode sortir telur. Kita mengambil beberapa butir telur ya dari petarangan lain yang sekiranya untuk indukannya itu belum mengeram. Nah, untuk telur tersebut kita taruh di indukan yang sudah ada tanda-tanda mau mengerami. Ya, tentunya untuk rekan-rekan semuanya ya sudah paham ketika mengetahui untuk ciri-ciri dari indukan ya yang ada tanda-tanda mau mengeram. Nah, disitulah untuk telurnya itu kita bikin ya, kita taruh sebanyak 15 butir. Nah, itu untuk masalah metode sortirnya. Yang selanjutnya rekan-rekan semuanya, kenapa kita mengambil untuk estimasi ini ya sebanyak 30% dari jumlah populasi. Ini berkaitan dengan masalah bodol atau mabung. Biasanya ya di dalam peternak endok itu memang ada untuk indukan-indukan yang pasti mengalami proses mabung. Tentunya ketika proses mabung ini ya rekan-rekan, untuk indukan-indukan kita itu pasti tidak mengalami masa produksi. Nah, kenapa kita hanya mengambil 30% ya dari jumlah populasi itu? Yaitu tadi kita mengantisipasi untuk populasi dari ternak-ternak kita itu ya ada yang mengalami masalah proses mabung tersebut. Nah, selanjutnya ya untuk rekan-rekan semuanya, dari 10 ekor indukan tadi kita itu yang 3 mengalami proses mengeram ya, tentunya ada 7 ekor indukan yang mengalami untuk proses yang lain. Maksudnya mungkin dari 7 ekor itu tadi ya, ada yang mengalami proses perkawinan, ada juga yang lagi mengalami proses pemulihan setelah dari masa mengerami. Nah, yang menjadi pertanyaan ya dari rekan-rekan semuanya, kenapa untuk estimasi ini kita hanya mengambil 30%-nya dari jumlah keseluruhan atau jumlah populasi. Di awal tadi sudah saya sampaikan ya rekan-rekan semuanya,
Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada endok-endok kita yang mengalami mabung. Yang kedua, ini ada kaitannya juga dengan siklus produksi dari indukan-indukan kita. Maksudnya siklus produksi ya dari indukan-indukan kita ini dalam satu periode itu biasanya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Di video kami yang lalu ya, untuk rekan-rekan semuanya, sudah pernah kita share mengenai masalah siklus produksi dari indukan-indukan kita dalam satu periode. Maksudnya waktu yang dibutuhkan dari indukan-indukan kita ini untuk bisa melakukan produksi, dimulai dari masa kawin ya, dilanjut masa bertelur, kemudian masa mengerami, dan yang terakhir adalah masa pemulihan. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan ya sampai 3 bulan untuk indukan-indukan kita itu bisa menghasilkan DOE. Nah, itulah kenapa kita hanya mengambil 30%-nya dari jumlah populasi. Nah, sekarang ya untuk rekan-rekan semuanya, kita harus berpikir bagaimana caranya agar untuk ternak-ternak kita itu ya, dalam artian indukannya, bisa berproduksi sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kalau menurut saya ya ini, bahwasanya faktor pendukung untuk masalah produksi yang terpenting adalah langsung pakan. Kalau kita memberikan ternak-ternak kita ini ya dengan langsung pakan yang berkualitas, saya yakin untuk masalah estimasi tersebut pasti bisa tercapai. Hal ini juga tentunya akan memerlukan biaya ya rekan-rekan semuanya, karena yang jelas untuk langsung pakan yang berkualitas untuk harganya ya itu memang condong agak mahal. Tapi yakin saja ya, dengan pengeluaran biaya yang mahal itu, kalau estimasi kita itu tercapai, yang jelas untuk masalah biaya pakan ya itu pasti akan terpenuhi, dan juga masih ada sisa untuk kita jadikan sebagai penghasilan. Jangan mengharap ya untuk rekan-rekan semuanya dengan pakan yang asal-asalan atau gratisan ya bisa menghasilkan untuk produksi dari ternak-ternak kita itu secara maksimal. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya buat kita semuanya. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.